But many have criticised the government for relaxing measures at Christmas. EOS fills this ICU ward on the outskirts of Lisbon in Portugal. Jadi kali ini aku akan membahas bagaimana digital marketing mengubah perekonomian Indonesia khususnya pasca pandemi. Jadi setelah pandemi, Indonesia mengalami 5 fase tahap perubahan perekonomian. Pertama yaitu pemulihan ekonomi, di mana para perusahaan dan UMKM mulai bisa beroperasi karena tindakan lockdown mulai dicabut dari beberapa daerah. Hal ini sangat berpengaruh bagi UMKM dan para perusahaan bagaimana para pedagang khususnya UMKM bisa membangun usahanya kembali dari awal. Karena sistem lockdown sangat-sangat berpengaruh kepada perekonomian mereka, sehingga banyak UMKM atau perusahaan yang berdampak PHK dan ada beberapa yang sampai bangkrut. Yang kedua yaitu perubahan pola konsumsi. Jadi setelah pandemi, banyak konsumen atau banyak masyarakat yang mengubah pola konsumsinya menjadi beralih ke digital. Banyak juga orang-orang yang awalnya ke mall atau membeli suatu barang di store-nya langsung, tetapi beralih kepada e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lainnya. Hal ini sangat mempengaruhi perubahan perilaku konsumen khususnya beralih ke dunia digital. Karena banyak masyarakat yang beralih ke dunia digital, maka perusahaan juga mulai merubah model bisnisnya. Yang awalnya mereka banyak membuka store-store di mall atau membuka ruko, maka setelah pandemi banyak perusahaan-perusahaan yang membuka toko di e-commerce seperti Shopee Mall atau mungkin membuka toko di Tokopedia dan beberapa e-commerce lainnya. Dan beberapa perusahaan juga membuka website e-commerce-nya sendiri agar mempermudah penjualan. Yang keempat yaitu peningkatan ketergantungan terhadap teknologi. Jadi pandemi sangat mendorong masyarakat untuk bergantung kepada teknologi. Karena saat pandemi hampir semua aktivitas dilakukan melalui teknologi. Mulai dari belajar, bekerja, melakukan aktivitas hal-hal yang kecil itu semua melalui teknologi. Bahkan kita dituntut untuk berkomunikasi melalui teknologi karena kita dilarang untuk berkomunikasi secara langsung. Hal ini menyebabkan peningkatan ketergantungan kepada teknologi meningkat pesat. Yang kelima yaitu tantangan ekonomi jangka panjang, di mana masih banyak PR-PR khususnya para perusahaan dan UMKM untuk menumbuhkan perusahaannya dan untuk menumbuhkan strategi marketing atau strategi bisnisnya. Di sini sangat menjadi PR besar bagaimana kestabilan perekonomian di suatu negara juga akan berlangsung. Perubahan pola konsumsi dan meningkatnya ketergantungan pada teknologi yang semakin pesat. Di sini digital marketing hadir untuk membantu para UMKM dan perusahaan untuk mempercepat pemulihan perekonomian mereka. Nah, bagaimana sih digital marketing bisa sangat berpengaruh dan berdampak kepada UMKM dan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia? Jadi di sini yang pertama, digital marketing itu hadir dengan memfasilitasi transformasi digital. Bagaimana sih transformasi digital itu? Yaitu digital marketing hadir dengan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, di mana memfasilitasi para UMKM ataupun para penjual-penjual yang ada di seluruh Indonesia bisa untuk menjual barang dagangannya di platform tersebut. Dan hal ini juga sangat membantu dengan perubahan perilaku konsumen. Di sini e-commerce sangat membantu dalam menyediakan kebutuhan konsumen tersebut, yaitu membeli secara online. Yang kedua yaitu digital marketing hadir untuk mendorong pertumbuhan bisnis. Jadi di sini digital marketing sangat mendorong untuk UMKM di Indonesia untuk menjual dagangannya, sehingga ini sangat mendorong para UMKM serta perusahaan untuk mengurangi cost, seperti para UMKM tidak perlu lagi untuk menyewa ruko atau menjual secara langsung, sehingga
para UMKM atau perusahaan harus menyewa lebih banyak karyawan. Nah, hal ini cost-nya bisa lebih ditekan dengan menjual secara online seperti di e-commerce, Shopee, atau Tokopedia, sehingga ini juga mempermudah untuk penjualan mereka dan untuk mengurangi cost. Yang ketiga yaitu mendorong inovasi dan kreativitas. Dengan digital marketing, kita dituntut untuk berinovasi dan kreatif, yaitu khususnya di bidang sosial media. Karena dengan digital marketing, para konsumen bisa melihat produk kita melalui sosial media dan mereka akan lebih tertarik lagi jika melihat konten-konten yang menarik di sosial media kita. Oleh karena itu, mengapa kita sangat dituntut untuk kreatif dan inovatif. Yang terakhir yaitu dapat mengukur kinerja secara akurat. Dengan digital marketing, kita bisa menganalisis siapa konsumen kita, apakah sesuai dengan target konsumen yang akan kita tujukan, lalu apakah konten kita itu cukup menarik atau tidak melalui analisis di sosial media seperti Instagram dan TikTok. Dengan analisis ini kita bisa menggunakan atau mengetahui apakah strategi marketing kita cukup menarik konsumen atau tidak. Kesimpulannya, jadi digital marketing bukan hanya sebagai alat pemasaran saja, tetapi digital marketing juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui strategi marketingnya, dan digital marketing sangat berpengaruh bagi perekonomian di Indonesia karena sebagai pendorong para konsumen untuk membeli suatu produk yang berakhir untuk mempercepat regulasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terima kasih, sekian video dari aku. Goodbye.